Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Inilah komentar pedas Hotman Paris, Komarudin Simanjuntak, Susno 2G, Dharma Pongrekun, dan Reza Indragiri, terkait kasus Vina Cirebon. Film layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari, kini menjadi tonggak untuk membongkar borok aparat dalam menangani kasus hukum. Film Vina yang menceritakan kematian seorang gadis belia berumur 16 di Cirebon itu, kini memaksa polisi untuk bekerja maksimal, guna membuka kembali kasus ini, terutama dalam tahap penyidikan. Kini, bangsa Indonesia beramai-ramai menyuarakan kasus ini. Kali ini, mari kita simak komentar pedas dari Hotman Paris, yang notabene pengacara besar, Komarudin Simanjuntak, yang tidak lain pengacara bernyali tinggi, Susno 2G, mantan Kabar Eskrim, Dharma Pongrekun, yang tidak lain sosok yang dijuluki jenderal kontroversial, dan Reza Indragiri, yang tidak lain pakar psikologi forensik. Komentar Hotman Paris. Sebagaimana diketahui, Hotman Paris kini mendampingi sekaligus memperjuangkan keadilan untuk keluarga Vina Cirebon, yang kasus kematiannya kini diungkit kembali. Dalam berbagai keterangannya di media, Hotman secara belak-belakan mengatakan kasus Vina diduga kuat dibekingi polisi dan pejabat. Hal demikian, tentu karena kasus Vina memiliki banyak kejanggalan, dari awal penyidikan, berkas perkara, hingga putusan hakim. Berikut komentar Hotman Paris. Soal merubah BAP. Hotman tampaknya curiga dengan proses penyidikan yang dilakukan polisi, yang mana kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jawa Barat pada tahun 2016, dan serta-merta berubahlah BAP para pelaku, ketika kasus ini dilimpahkan dari Polres ke Polda. Hampir semua 8 orang yang ketangkap ini, pada saat di BAP pertama, menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Soal penyidikan awal, Hotman menilai proses penyidikan awal yang dilakukan polisi, baik level rendah seperti Polres maupun level tinggi seperti Polda, tidak dilakukan dengan benar. Pengacara yang bergemilang harta ini pun menjelaskan terkait BAP para pelaku yang berubah, mengenai tidak terlibatnya 3 orang, yang sejak 2016 hingga tahun 2024, berstatus DPO oleh polisi. Beruntungnya, DPO yang bernama Pegi alias Perong, telah ditangkap. Ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain, dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Ada oknum aparat. Hotman bahkan berani menduga kuat, ada oknum aparat yang membekingi kasus kematian Vina. Hal ini dilihatnya dari perubahan BAP yang para pelaku, yang dilakukan secara bersamaan. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini. Ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku. Tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya, bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Soal otopsi. Salah satu hal yang seharusnya memalukan institusi kepolisian dalam kasus Vina adalah, kasus ini bergerak karena laporan terus-menerus yang dilakukan pihak keluarga Vina. Lebih tragisnya, kasus ini semuanya bermula sejak arwah Vina merasuki Linda temannya, yang kemudian diceritakan semuanya, tentang kronologi kematian dirinya dan kekasihnya Eki. Kemudian daripada itu, mayat Vina ternyata baru dilakukan otopsi, 9 hari setelah kematiannya. Tentu ini sangat menyedihkan. Polisi itu ngapain sebenarnya? Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? Otopsi 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang merintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari sesudah meninggal. Iya. Oke. Kan belum sampai ke pengadilan.
Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah Ada. bukti penganiayaan ada. Termasuk pemerkosaan juga ada. Komentar Komarudin Simanjuntak. Komarudin menjadi salah satu pengacara yang bisa dibilang sangat bernyali. Ia begitu dikenal ketika ia berani membongkar rekayasa kematian Brigadir Joshua yang kemudian membuat Sambo dan istrinya dijeblos ke penjara. Meskipun Mahkamah Agung yang busuk itu telah mensunat hukuman kedua pelaku yang telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Inilah komentar Komarudin. Soal pendidikan polisi kita yang hanya SMA. Komarudin langsung menyentil soal pendidikan polisi kita yang tanpa bekal ilmu pengetahuan yang baik, tetapi langsung diberi tugas menangani perkara hukum. Padahal, menangani perkara hukum tidaklah semudah membunyikan peluit di jalan raya untuk memalak para pengendara dengan embel pasal-pasal. Sebenarnya, sangatlah tepat apa yang dikatakan Komarudin, sebaiknya polisi kita memang harus dinaikkan level pendidikannya. Nah, pertama dibilang tabrak lari dulu. Tapi kalau tabrak lari kok motornya utuh. Motor tidak ada apa-apa. Tapi kok mayat laki-laki ditaruh di situ, mayat perempuan bawa blur gitu ya. Tetapi motornya tidak apa-apa. Nah, itulah kelemahan daripada polisi kita. Karena polisi itu harus dihukum mati. Komarudin katakan, kejahatan yang dialami Vina sangatlah sadis, diperkosa dan dibunuh. Maka sudah seharusnya, para pelaku tersebut dihukum mati, sehingga dapat mendatangkan efek jera bagi seluruh masyarakat, sehingga akan takut melakukan kejahatan seperti itu. bila perlu itu karena perbuatannya sangat sadis, memperkosa gitu ya, dan membunuh cowoknya, itu harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Supaya, jera yang lain tidak lagi melakukan perbuatan seperti itu. Kalau bisa itu, kalau ketangkap orangnya, kita anjurkan dihukum mati. Karena kenapa? Sudah memperkosa wanitanya, juga membunuh suaminya gitu. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu, dia dari geng motor ya, dan keluarga polisi gitu. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati ini. Soal sidik jari. Komarudin tampaknya kesal juga dengan polisi, yang mana polisi tidak melakukan sidik jari terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Terutama sekali yang masih berstatus DPO. Kalau memiliki sidik jari, identitas mereka diubah sekalipun, tetap saja mudah untuk diketahui. Dia merubah wajahnya, misalnya. Merubah wajahnya, merubah polanya. Saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, biar wajah berubah, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu. Gitu. Sekali lagi soal kemampuan rendah polisi. Komarudin terus-terusan menyinggung terkait kemampuan polisi kita. Ia tetap berpandangan bahwa polisi kita tidak pandai bekerja, karena memang secara pendidikan sangat tidak mumpuni. Bingung saya ngeliat polisi, karena kenapa? Karena polisi kita tidak punya kemampuan. Karena cuma lulus 3 bulan, pulang dari situ langsung pegang senjata. Itu loh. Walaupun ada komandan-komandannya sedikit, satu dari beberapa itu dari alumni Semarang. Ibaratnya perwiranya gitu loh. Tapi kerjanya juga belum tentu bisa. Orang S1 aja hukum perjanjian juga belum mahir. Bagaimana kalau orang itu sama dengan di kepolisian? Komentar Susno 2G, mantan Kabar Eskrim. Susno 2G dulu dikenal sebagai salah satu polisi yang sangat akrab dengan penanganan perkara pidana. Sesuai dengan jabatan yang diembannya, yakni sebagai Kabar Eskrim pada 2008 sampai 2009. Jenderal Bintang 3 ini kemudian dimatikan karirnya, akibat ikut membela Antasari Azhar. Inilah komentar Susno 2G. Soal terpidana dan DPO. Susno, yang notabene mantan Kabar Eskrim, memiliki keraguan yang besar terhadap polisi dalam menangani kasus Vina pada 2016 silam. Ia bahkan ragu, apakah salah satu DPO yang tertangkap benar-benar pelaku.
atau dipaksakan sebagai pelaku. Kerakuan Susno sebenarnya tepat sekali, mengingat begitu banyak terjadi kasus salah tangkap, bahkan salah tembak, oleh polisi kita. Sampaikan di media sosial dan media konvensional bahwa pembunuh ini bukan pembunuh sebenarnya. Termasuk DPO bukan DPO sebenarnya. Ini yang harus dijawab. Baik. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian? Ini untuk koreksi kita, memperbaiki karena penyidikan awal tidak benar. Awal dikatakan ini adalah kecelakaan tunggal, kan ada itu kan, di TKP. Kemudian setelah itu berubah menjadi pembunuhan dan perkosaan. Nah, saat perkosaan, disinilah tidak berfungsi scientific crime investigation. Kenapa? Soal penyidikan yang tidak jelas. Susno menyoroti kelalaian penyidik dalam menangani kasus Vina. Ia mencontohkan sperma yang ditemukan pada alat kelamin Vina. Bagaimana polisi tahu kalau tidak dilakukan melalui tes DNA? Tes DNA inilah yang sebenarnya akan memudahkan penyidik menemukan pelaku yang memperkosa Vina. Menurut Susno, penyidikan awal kasus ini sangatlah tidak jelas. Perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan, di situ ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap 8 ya. Betul. Ditambah yang tidak tertangkap 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal 1. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah divonis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, Baik. dan mudah-mudahan satu DPO ini tidak salah. Mempertanyakan kinerja penyidik, JPU dan hakim. Susno mengutarakan kebingungannya. Ia katakan, bagaimana mungkin jaksa menerima berkas dari penyidik kalau berkasnya tidak jelas. Begitu pula majelis hakim, bagaimana mungkin memutus perkara yang penyidikan dan berkas acaranya tidak jelas. Susno kemudian menuturkan, ada apa dengan penyidik, JPU, dan majelis hakim? Mengapa kasus Vina yang tidak matang penyidikannya tetap disidangkan? Penyidikan seandainya, ya ini tanda petik ya, saya tidak katakan penyidikan salah. Seandainya penyidikan salah, rekayasa dan sebagainya, mestinya ditolak oleh jaksa penuntut. Seandainya masih lolos juga, ini pasti divonis bebas oleh hakim pada tingkat pertama. Seandainya hakim tingkat pertama pun lalai, ini pasti divonis bebas oleh banding. Seandainya banding pun masih lalai juga, pasti ditolak oleh kasasi. Tapi kenapa ini dari sini sampai sini lolos semua? Baik. Komentar Dharma Pongrekun, Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3. Dharma Pongrekun adalah seorang purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3. Jenderal yang satu ini kerap dicap sebagai jenderal kontroversial karena banyak pandangannya yang menyimpang dari pandangan pemerintah. Misalkan, ia memiliki pandangan bahwa virus corona sebagai konspirasi dan tidak nyata. Inilah komentar Dharma terkait kasus Vina Cirebon. Soal 3 DPO. Dharma menuturkan, kalau 3 orang DPO diburu sejak tahun 2016, itu artinya ada sesuatu di balik itu. Akan tetapi, dijelaskannya juga bahwa, mengejar DPO, haruslah penuhi unsur alat bukti. Kalau alat bukti belum terpenuhi, maka tidak dapat ditangkap begitu saja. Penjelasan Dharma, sebenarnya sangat cari aman, meski ia menduga ada sesuatu di balik perkara ini. Akan tetapi, Dharma, bicara unsur alat bukti, sebenarnya tidak relevan, karena yang DPO biasanya sudah memenuhi unsur itu, misalkan dari keterangan pelaku yang lain. Diketahui ada 11 itu dari tahun 2016 atau baru ketahuan? 2016 sudah ketahuan. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu, apakah buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Soal pelindung kasus. Selain curiga ada sesuatu di balik kasus Vina, Dharma juga mengatakan bahwa kasus seperti ini biasanya dibekingi oknum tertentu. Menurut Dharma, pasti ada pelindung dalam kasus ini yang melindungi supaya kasus ini tidak dapat dibongkar secara terang benderang. Sudah jelas pasti ada pelindungnya.
siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip. Komentar Reza Indragiri, psikolog forensik. Reza Indragiri menjadi sosok ahli yang sangat fenomenal dikala muncul kembalinya kasus kopi sianida, yang notabene terjadi pada tahun yang sama dengan kasus Vina, yakni pada tahun 2016. Kasus kopi sianida yang memenjarakan Jessica selama 20 tahun penjara, juga memiliki kejanggalan dan kerumitan. Bahkan, lebih rumit dari kasus Vina. Reza pada waktu kasus kopi sianida, menjadi ahli dari pihak Jessica. Dan ia disogok oleh Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin, tetapi ditolaknya mentah-mentah. Inilah komentar Reza Indragiri terkait kasus Vina Cirebon. Soal BAP yang berubah. Reza, tampaknya tidak dapat menyembunyikan kecurigaannya, baik pada penyidik maupun jaksa, dalam kasus Vina. Ia menyoalkan BAP yang berubah-ubah, terutama setelah kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon ke Polda Jabar. Pemeriksaan yang berujung pada BAP, kemudian BAP-nya dicabut di kemudian hari, ini memperkuat kekhawatiran saya. Bahwa jangan-jangan sudah dilakukan proses penegakan hukum yang sekali lagi terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan. Soal eksaminasi total. Eksaminasi dalam hukum pidana merupakan suatu upaya luar biasa di luar pengadilan, yang mana penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, melakukan pengujian kembali terhadap suatu kasus, yang mana kasus itu sudah bersifat tetap, atau inkrah. Menurut Reza, upaya eksaminasi, sebaiknya dilakukan jangan hanya oleh institusi Polri, tetapi juga oleh institusi lain, serta kekuatan sosial masyarakat. Hal ini berguna supaya, kasus Vina, dapat kembali dibuka, mulai dari proses penyidikan awal, hingga tapan berkas pada JPU. Sekiranya dua hal ini dilakukan lewat eksaminasi publik, dan saya sepakat dengan Pak Ito, ini yang saya sampaikan ke lembaga-lembaga tadi untuk menunjukkan bahwa bagi saya eksaminasi tidak hanya sepatutnya dilakukan oleh Polri, tapi seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana sepatutnya secara legowo membuka kembali berkas hasil kerja mereka dan bersiap untuk mengumumkan ke publik temuan mereka.